Ya, shalom jemaat yang terkasih, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun terlebih dahulu mari kita menyerahkan hidup kita, hati kita, pikiran kita kepada Tuhan, supaya Tuhan yang menuntun setiap kita di dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan atas kasih setia-Mu di tengah-tengah dunia yang saat ini sangat bergejolak ya Tuhan karena COVID-19. Engkau masih memberikan kami kekuatan, kesehatan ya Tuhan di tengah-tengah permasalahan yang ada di tengah-tengah bangsa kami. Tuhan, pada saat ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Kami sangat bersuka cita ya Tuhan ketika kami diberikan kesempatan ini. Kami memiliki satu relasi dengan Tuhan, kami bisa memuji, memuliakan Tuhan dan menyembah Engkau. Dan pada saat ini ya Tuhan kami akan bersama-sama mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, ini setiap kami. Kami menyerahkan hati dan pikiran kami kepadamu ya Tuhan. Supaya Engkau yang menilik hati kami. Sehingga sungguh ya Tuhan firman Tuhan yang akan kami bahas dan renungkan. Kami sungguh dapat mengerti dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Tundukkan hati dan pikiran kami. Berikan kami fokus kepada firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau pakai juga hamba-Mu yang terbatas ini. Biarlah ya Tuhan, lidahnya, sungguh ya Tuhan, firman yang keluar dari mulutnya, sungguh daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, pada saat ini kita akan merenungkan satu tema yang diberikan kepada saya, yaitu sikap terhadap pemerintah. Untuk mendasari tema ini kita akan bersama-sama membuka bagian Alkitab kita yang terambil dari 1 Petrus pasalnya yang kedua. 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-17. 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-17. Saya akan membacakan bagi setiap kita. Perikopnya adalah peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Ayat yang ke-13. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja maupun sebagai pemegang kuasa yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Sedemikian pembacaan firman Tuhan kepada setiap kita. Saudara yang terkasih, kita bersyukur kalau pada saat ini sekali lagi kita masih beribadah kepada Tuhan. Walaupun di tengah-tengah pandemik saat ini, tetapi dengan adanya teknologi kita bisa bersama-sama beribadah secara virtual. Itu tidak pernah mengurangi rasa syukur kita, tidak pernah mengurangi kedekatan kita dengan Tuhan. Biarlah melalui momen-momen seperti ini kita malah semakin dekat dengan Tuhan. Saudara yang terkasih, kita juga bersyukur kalau negara kita ya di bulan Agustus ini, khususnya di tanggal 17 Agustus kemarin telah berulang tahun gitu ya. Tetapi kita sebagai warga negara, khususnya warga negara di mana kita ada di tengah-tengahnya dan kita adalah sebagai orang-orang percaya. Dan kita ada di tengah-tengah bangsa ini. Saudara, tidak secara kebetulan kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita berada di tengah-tengah bangsa ini, yaitu bangsa Indonesia. Kita ada di dalamnya. Kita termasuk di dalamnya. Tetapi yang menjadi pertanyaannya bagi kita adalah bagaimana sikap kita terhadap pemerintah yang ada sebagai warga negara Indonesia. Apa yang menjadi sikap kita sebagai warga negara Indonesia di tengah-tengah bangsa kita ini. Saudara, ini penting sekali kita mengerti. Karena kenyataannya begitu banyak orang Kristen, orang-orang percaya yang mengabaikan hal ini.
baik masyarakat atau pejabat di pemerintahan seringkali tidak menunjukkan identitasnya sebagai orang percaya di dalam praktek hidupnya di dalam bernegara. Tanpa terkecuali Bapak Ibu. Baik kita sebagai masyarakat biasa atau pejabat-pejabat yang ada di dalam pemerintahan, seringkali identitas kita sebagai orang percaya itu di dalam perilaku kita, di dalam kehidupan nyata kita tidak pernah menunjukkan hal itu. Saudara, makanya saya katakan bahwa ini sangat penting sekali di dalam kehidupan kita, di dalam bernegara, khususnya kita sebagai orang-orang percaya yang ada di dalamnya. Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang kita baca tadi merupakan surat Petrus yang ditujukan kepada jemaat-jemaat Kristen yang berada di perantauan atau sebagai pendatang di sebuah tempat yang tersebar di berbagai tempat. Kalau kita melihat di dalam 1 Petrus ayatnya yang pasal pertama, ayatnya yang pertama itu, di sana ada dikatakan mereka itu tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Batinia, dan semua itu dikuasai oleh penguasa kekuasaan Romawi. Yang artinya mereka adalah penduduk asing yang tinggal di tempat lain. Saudara yang terkasih, di dalam nats ini, khususnya di dalam ayatnya yang ke-11, Rasul Petrus itu menasehatkan orang-orang Kristen di perantauan ini untuk memiliki sikap yang baik. Memiliki sikap yang baik. Saudara, sikap terhadap siapa? Atau sikap yang baik terhadap siapa yang dimaksud oleh Petrus di dalam bagian ini, saudara? Saudara, ada dua hal yang diungkapkan oleh Petrus di sini. Yang pertama adalah terhadap semua orang, yaitu sesama bangsa di mana mereka berada pada saat itu. Dan yang kedua adalah terhadap semua lembaga manusia, secara khusus kepada pemerintah yang memegang kekuasaan tertinggi sampai kepada lembaga yang terendah. Saudara, kalau kita membaca di sana disebutkan di ayat yang ke-13 tadi ada raja-raja, ada wali raja di situ. Saudara yang terkasih, sikap ini tanpa terkecuali orang bukan Yahudi atau orang kafir pada saat itu harus memiliki sikap yang baik. Saudara yang terkasih, saya akan menyinggung sedikit ayatnya yang ke-11 itu sampai ayat yang ke-12. Walaupun minggu yang lalu sudah disinggung kepada setiap kita, tetapi saya akan menyinggung sedikit. Karena ini berkaitan erat dengan ayat-ayat selanjutnya yang kita baca tadi. Yang pertama tadi saya katakan sikap yang baik terhadap siapa? Yang pertama itu adalah terhadap semua orang, yaitu sesama bangsa. Ya, terhadap sesama bangsa. Kalau kita melihat di ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12, Rasul Paulus menasihatkan mereka supaya mereka sebagai pendatang dan perantau menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Saudara, kalau kita berbicara keinginan daging, maka kita bisa melihat itu di dalam Galatia pasalnya ke-9, pasalnya yang ke-5 ayat 19 sampai 21a di sana. Saudara, ini berkaitan erat bagaimana kita hidup di tengah-tengah bangsa ini. Khususnya kita sebagai jemaat-jemaat Tuhan, kita hidup di tengah-tengah bangsa Indonesia. Saudara, di sana dikatakan bahwa keinginan daging itu adalah perbuatan daging yang telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Saudara, kalau saya tanya kepada setiap kita sebagai anak-anak Tuhan yang ada di tengah-tengah bangsa ini, kalau kita berbicara keinginan daging, saya mau tanya, permasalahan di bangsa dan negara kita ini, baik masyarakatnya, permasalahan yang seperti apa? Apakah ada hal-hal yang seperti ini? Tidak. Apakah ada hal-hal seperti ini? Tidak terjadi di tengah-tengah bangsa kita. Bahkan masyarakatnya sendiri melakukan hal yang sama, bukan? Apakah ada perseteruan satu dengan yang lain? Apakah ada perselisihan antara satu dengan yang lain? Ini sesama bangsa dulu, saudara. Karena kenapa? Pada saat itu jemaat-jemaat yang ada di perantauan itu, mereka berada di tengah-tengah bangsa. Di mana pada saat itu dikuasai oleh bangsa, oleh kekuasaan Romawi pada saat itu.
Saudaraku yang terkasih, Petrus menegaskan kepada setiap mereka bahwa mereka harus memiliki sikap yang baik kepada semua orang sesama bangsa yang ada di situ. Tidak mementingkan kepentingan, keinginan daging, tetapi sebaliknya dikatakan mereka harus memiliki cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa yang bukan Yahudi. Coba perhatikan di sini saudara. Ada kata di sana, orang yang bukan Yahudi. Artinya apa? Bukan orang percaya, bukan? Bukan orang percaya. Tetapi mereka berada di tengah-tengah orang yang tidak percaya itu. Mereka berada di tengah-tengah orang yang tidak percaya itu. Kalau disebut orang-orang kafir. Mengapa hal ini ditekankan oleh Petrus bagi setiap mereka? Karena di sekeliling mereka ada begitu banyak yang dapat membawa mereka untuk jauh daripada Tuhan. Bahkan mungkin kekuasaan Romawi pada saat itu bisa membawa mereka untuk tidak lagi bersekutu dengan Tuhan. Membawa mereka untuk apa? Untuk meninggalkan Tuhan mereka. Apalagi di lingkungan mereka berada saat itu adalah bangsa yang bukan Yahudi sekali lagi. Artinya bukan orang Kristen. Saudara, orang percaya pada saat itu berada di tengah-tengah kekuasaan Romawi. Di mana bangsa Romawi pada saat itu seringkali memfitnah mereka sebagai orang yang durjana. Kita bisa melihat di dalam firman Tuhan. Sehingga saudara walaupun mereka memfitnah, dikatakan di dalam ayat-ayat yang kita baca, sehingga saudara walaupun mereka memfitnah kamu, tetapi mereka dapat melihat dari perbuatanmu yang baik. Saudara yang terkasih, saat ini kita sekali lagi berada di tengah-tengah bangsa. Saya katakan kepada setiap kita yang mayoritas berbeda dengan keyakinan dengan kita, benar? Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah kita menunjukkan kehidupan yang baik terhadap semua orang? Atau justru kita hidup di dalam keinginan-keinginan daging sehingga kita tidak memuliakan Allah, bahkan mereka juga tidak melihat Allah di dalam kehidupan kita. Dan kita tidak bisa memberikan contoh yang baik sebagai orang-orang percaya. Sekali lagi saudara, ini penting sekali untuk kita orang percaya di dalam hidup bernegara. Bagaimana kita berada di tengah-tengah bangsa negara kita ini. Bagaimana sikap kita terhadap semua orang. Dan yang kedua, kalau tadi saya katakan bahwa sikap itu terhadap sesama bangsa, terhadap semua orang. Yang kedua itu adalah sikap terhadap semua lembaga manusia atau pemerintah. Kalau kita melihat di ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-15, Petrus juga menekankan semua sikap mereka terhadap pemerintah pada saat itu. Supaya apa saudara? Dikatakan supaya mereka tunduk. Supaya mereka tunduk. Di ayatnya ke-13 tadi dikatakan bahwa tunduklah. Tunduklah. Saudara yang terkasih, kalau kita melihat di dalam Roma, pasal yang ke-13, dikatakan di sana juga Paulus berkata bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus takluk kepada pemerintah. Kita harus hormat kepada lembaga pemerintah yang ada. Dikatakan tadi ada raja-raja, ada wakil-wakil raja atau wali-wali raja. Kalau saat ini kita berbicara di dalam pemerintahan kita saat ini ya. Kalau dari tertinggi sampai terendah itu dari presiden sampai kepada siapa? Kepada RT ya. Kepada RT. Dikatakan bahwa kita harus tunduk, takluk, hormat kepada lembaga tersebut. Saudara, orang Yahudi mempunyai ketidaksenangan kepada pemerintah atau kafir yang non-Yahudi pada saat itu. Dan merupakan suatu peribahasa di kalangan mereka bahwa dunia diberikan kepada orang-orang Yahudi. Karena mereka mengingat perjanjian-perjanjian Allah pada saat dulu itu. Dan bahwa mereka harus memerintah di mana-mana. Dan bahwa orang-orang non-Yahudi harus tunduk kepada mereka. Saudara yang terkasih, tetapi Petrus mengatakan bahwa orang Kristen itu harus tunduk kepada pemerintah. Paulus pun juga di dalam Roma itu mengatakan bahwa harus tunduk kepada pemerintah, tak peduli pemerintah itu Yahudi atau non-Yahudi. Orang percaya atau bukan orang percaya. Kalau kita juga melihat di dalam surat Paulus di jemaat Roma itu ya.
Dalam pasalnya yang ke-13 ayat 1 sampai ke-7, Paulus juga menekankan kepada mereka bukan? Untuk tunduk dan takluk. Tidak boleh melawan kepada pemerintah. Yang menjadi pertanyaannya adalah, tunduk terhadap apa saudara? Ini penting kan? Tunduk terhadap apa? Saudara, di dalam surat Petrus dan surat Paulus di dalam Roma 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-7 itu, Bapak Ibu bisa baca nanti itu, surat Roma itu, surat Paulus di Roma itu. Di sana dijelaskan bahwa mereka itu tunduk itu terhadap aturan hukum yang berlaku untuk mengadili orang yang berbuat jahat. Saudara, jelas saudara, di dalam, kalau kita melihat di dalam Roma pasalnya ke-13 ayat 3 sampai 4 dikatakan apa? Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat, maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Terus di dalam 1 Petrus pasalnya kedua ayat 14 juga begitu dikatakan, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Di sana dikatakan bahwa menghukum orang-orang yang berbuat jahat. Saudara, sekali lagi saya katakan bahwa di sini kita harus tunduk terhadap aturan hukum yang berlaku untuk mengadili orang yang berbuat jahat. Saudara yang terkasih, begitu banyak orang Kristen yang tidak pernah takut kepada aturan hukum yang ada. Sehingga orang-orang Kristen yang akhirnya korupsi, mencuri, berkelahi, dan melakukan berbagai kejahatan lainnya yang bertentangan dengan hukum yang ada. Benar nggak? Saudara, saya sempat melihat video khotbah minggu yang lalu gitu ya. Pendeta Alexander itu menyinggung anak Tuhan bukan? Bagaimana anak Tuhan ini bisa korupsi? Saudara, ini yang menjadi pertanyaannya bagi setiap kita. Bagaimana identitas kita sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah bangsa ini? Apakah kita menunjukkan diri kita ini, sikap kita ini sebagai anak-anak Tuhan yang sudah mendapatkan keselamatan itu, yang sudah diperbaharui hidupnya, yang seharusnya tidak melakukan hal-hal yang seperti ini? Bisa korupsi bukan? Saya mau tanya, kenapa orang itu bisa korupsi? Saudara, makanya tadi kenapa saya berkata bahwa saya sedikit membahas yang bagian pertama tadi itu. Tentang apa? Keinginan daging itu. Ternyata orang bisa korupsi itu karena keinginan daging, saudara. Kenapa orang bisa berkelahi? Kenapa orang bisa mencuri? Kenapa bisa melakukan, orang itu melakukan segala kejahatan? Bukankah semua itu kembali kepada keinginan daging seseorang? Tidak peduli dia pejabat, tidak peduli dia masyarakat biasa. Kalau dia tidak bisa tunduk kepada hukum yang ditetapkan oleh pemerintah, maka dia pasti akan melakukan hal yang jahat. Saudara, kalau kita melihat di dalam surat Roma 13 ayat yang keempat dikatakan tadi apa? Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalas murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Saudara, sudah jelas di sini bahwa kita tunduk kepada pemerintah itu adalah karena pemerintah itu adalah sebagai hamba Allah yang Tuhan pakai untuk membalas kejahatan murka Allah kepada setiap mereka yang berbuat kejahatan. Saudara, makanya jelas di sini kalau kita baca yang tadi itu di dalam Roma tadi dikatakan bahwa engkau tidak perlu takut kepada pemerintah kalau kamu apa? Kalau kamu sebenarnya berbuat baik. Tetapi takutlah kepada pemerintah kalau kamu berbuat jahat. Saudaraku yang terkasih, itulah kenapa pemerintah itu ada.
Terus yang kedua saudara, apa yang menjadi tunduk terhadap apa kita terhadap pemerintah? Yang kedua adalah dalam kebijakan di dalam membayar pajak, bukan? Kalau kita melihat di dalam Roma 13 ayat 7, di sana kan dijelaskan bagaimana membayar pajak ya gitu ya. Kalau kita melihat di dalam surat Petrus ini tidak terlalu jelaskan tunduk terhadap seperti apa kepada pemerintah itu. Ya. Tetapi di dalam Roma itu beberapa dijelaskan kepada setiap kita. Yang tadi pertama itu di dalam kita menghargai hukum, bagaimana pemerintah itu di dalam hukum ketika kita melakukan kejahatan. Terus dikatakan lagi di dalam Roma itu dalam kebijakan membayar pajak. Saudara, ini adalah keharusan bagi setiap kita untuk membayar pajak. Dikatakan di dalam Roma 13 ayat 6 ayat 7, itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada yang berhak menerima hormat. Saudara, ternyata Paulus di sini dalam Roma dan Petrus betul-betul mengingatkan jemaat-jemaat Tuhan pada saat itu untuk mereka memiliki satu sikap yang baik untuk dapat menerima kebijakan pemerintah pada saat itu untuk apa? Untuk membayar pajak. Saudara, ada begitu banyak orang yang, kalau kita ngomongin pajak ya, yang tidak membayar pajak. Saya tahu Bapak Ibu ketika saya pelayanan di sebuah gereja, bos-bos di dalam perusahaan itu aset-aset mereka itu tidak sepenuhnya dilaporkan. Ada banyak yang begitu, saya tahu. Ketika mereka konsultasi kepada pihak pajak yang mereka kenal, gitu ya, bekerja sama, maka ada beberapa bagian yang mereka tidak laporkan. Ada mobil-mobil perusahaan contohnya yang tidak mereka masukkan datanya, ada banyak. Saudara, kalau kita melihat mereka itu adalah majelis-majelis, pengurus-pengurus gereja, dan ternyata mereka tidak taat untuk melakukan itu. Itu karena apa? Bukankah kembali lagi kepada keinginan daging? Saudara, kalau membayar pajak itu, apalagi kalau dia sudah bos-bos begitu ya, itu sudah berapa banyak. Beberapa hari yang lalu saya nonton sebuah podcast kayak gitu ya, Deddy Kobuser gitu. Ada salah satu narasumber itu tanya kepada dia, kamu kan kaya begitu ya, udah banyak duit, miliaran dan segala macam, bayar pajak gak? Bayar, penuh gak? Penuh. Berapa banyak? Oh banyak banget. Tetapi ditanya kepada dia, nyesel gak bayarnya? Ya nyesel kayak gitu ya. Tetapi saya harus bayar, saya harus taat. Seharusnya kalau anak Tuhan itu tidak ada nyeselnya gitu ya. Memang itu sudah haknya pemerintah, kewajiban kita untuk melakukan itu. Saudara, kalau kita membawa di dalam kehidupan kita saat ini, kalau kita mengatakan kita harus ikut aturan pemerintah, tunduk terhadap pemerintah, terhadap lembaga-lembaga yang ada. Kalau kita berbicara di dalam persoalan aturan lalu lintas, Bapak Ibu. Saya mau tanya, siapa yang suka langgar aturan lalu lintas? Kalau kemana-mana, siapa yang gak pakai helm? Siapa yang menerobos lampu merah? Ada nggak? Bapak Ibu yang ada di rumah ada nggak yang begitu? Naik motor, nggak pakai helm. Sampai di lampu merah, nerobos lampu merah. Apakah itu menjadi contoh? Tidak. Inilah kita harus menunjukkan identitas kita sebagai anak Tuhan. Hal-hal yang kecil saja. Kita tidak bisa menunjukkan diri kita sebagai anak Tuhan. Apalagi hal-hal yang besar. Saudara, kalau Bapak Ibu
apa namanya, saya pikir ya bukan hanya pernah, sering yang lewat ya, di lampu merah pos Gerendeng itu, Jalan Merdeka gitu ya, di pos itu ada kan lampu merah ya, pertigaan di situ. Saudara, kalau Bapak Ibu jalan dari Cimone menuju Otista gitu ya, itu kan sebelah kanannya itu kan menuju Karawaci. Sebelah kirinya itu adalah lurus kepada Otista gitu ya, Jalan Merdeka. Itu kan ada lampu merahnya, ya, ada lampu merahnya di situ. Saya mau tanya, kalau Bapak Ibu mau lewat di situ, kalau lampu merah, apakah Ibu tetap lanjut jalan atau berhenti? Padahal sebenarnya kalau Bapak Ibu jalan, makanya sebenarnya nggak terlalu masalah sebenarnya. Karena itu bukan perempatan, itu pertigaan. Karena yang dari Karawaci itu dia belok ke kanan, bukan lurus. Jadi sebenarnya tidak terlalu ada masalah. Saya mau tanya, Bapak Ibu lanjut atau tidak? Saudara, saya melihat di sana karena sering kali saya lewat situ. Kalau saya mengendarai mobil gitu ya, saya berhenti karena lampu merah. Itu di belakang saya itu ada yang maki-maki, ada yang ngomel-ngomel, "Pak, jalan, jalan." Saya buka kaca, itu lampu merah loh. Saudara, ternyata itu berbahaya sekali ketika saya jalan, karena kenapa? Di sebelah kanan itu, dari arah Karawaci itu kendaraan begitu banyak. Kalau kita jalan dari sebelah Cimone itu, bukankah itu membuat macet? Dan kita bisa nabrak orang yang di sebelah kanan. Saudara, tetapi kadangkala banyak begitu orang yang tidak peduli dengan hal yang seperti itu. Saudara, ada juga beberapa kali saya melanggar aturan lalu lintas gitu ya. Beberapa kali karena terburu-buru. Saya melewati batas jalan gitu ya. Istri saya langsung tegur saya. Kamu itu loh, langgar lalu lintas. Hamba Tuhan lagi. Oh iya ya. Saudara, mulai dari situ saya terpukul, saudara. Tidak bisa jadi contoh. Untung mobil saya itu tidak ditempel stiker GKY gitu ya. Malu, minta ampun. Tetapi saya sendiri sudah malu di situ. Saudara, inilah hal-hal yang kecil, bagaimana kita itu memiliki sikap yang baik terhadap aturan-aturan pemerintah yang ada. Saudara, kalau kita membawa lagi dalam kehidupan kita sekarang ini yang sedang terjadi di tengah-tengah COVID yang telah kita hadapi saat ini, tentang aturan kesehatan, protokol kesehatan. Seberapa banyak kita yang betul-betul mau mengikuti protokol kesehatan itu? Seberapa banyak? Ada begitu banyak orang di luar sana yang menyalahkan pemerintah, kenapa ini, kenapa itu, kenapa ini. Karena kenapa, saudara? Karena tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Membuat dia tidak nyaman untuk melakukan aturan kebijakan itu. Ada begitu di luar sana yang tidak peduli dengan protokol kesehatan mereka sendiri. Saya mau tanya, aturan pemerintah itu diberikan kepada kita, apakah itu untuk keuntungan pemerintah, presiden kita? Bukan. Kan untuk diri kita sendiri, bukan? Kenapa kita mau melanggar? Saudara, beberapa kali ini saya kesini ya. Biasanya jam 5 dalam seminggu itu bisa sekali saya kesini. Di sebelah sana itu ada nasi goreng di situ. Saya suka sekali di situ ya, di depan toko dandan itu ya, kan ada nasi goreng di situ. Saya ke sana beli bungkus gitu ya. Saya melihat orang di situ tuh nggak pakai masker, nggak peduli sama sekali. Kadang-kadang dalam hati saya, ini orang kenapa ya? Dan ternyata saya menemukan orang-orang pakai salib, ternyata orang Kristen. Saudara, kenapa? Saudara, kalau saya sama istri saya sering tegur dia di dalam mobil itu. Kalau keluar jalan itu dari gereja itu, dia mau keluar pakai masker. Saudara, ini bentuk bagaimana kita itu bekerja sama di dalam aturan-aturan pemerintah yang ada. Kadang-kala dia bilang sama saya, loh kan gak ada razia juga. Bukan karena ada razia.
Tetapi ini demi kebaikanmu sendiri. Ini adalah aturan. Ayo kita lakukan. Saudaraku, begitu banyak orang yang tidak peduli kalau kita ngomongin COVID begitu ya, kumpul-kumpul begitu ya. Dengan keluarga besar begitu banyak. Pergi sana sini, liburan sana sini. Saudara, saya sudah hampir 2 tahun ini COVID ya, saya tidak pernah liburan. Dan kami mengambil tekad di rohaniwan itu, di GKI Grandeng itu, kita jangan liburan. Karena kenapa? Memberikan contoh bagi jemaat. Jemaat juga gak terlalu berani-berani. Saudaraku, biarlah kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh memiliki sikap yang baik terhadap hukum, aturan, pemerintah yang ada. Saudara, ada begitu banyak hal yang lain, kebijakan-kebijakan yang lain, aturan-aturan yang lain, hukum-hukum yang lain, yang pemerintah itu keluarkan kepada setiap kita. Bagaimana sikap kita sebagai anak-anak Tuhan, sekali lagi. Apa kita menjadi pelopor-pelopor untuk membawa kebenaran? Apa kita menjadi pelopor-pelopor untuk melakukan hal yang baik, sehingga orang lain di sekeliling kita itu orang-orang tidak percaya. Kalau tadi dikatakan di dalam 1 Petrus itu, non-Yahudi itu dapat melihat kehidupanmu. Walaupun mereka memfitnah kamu, tetapi mereka dapat melihat dari perbuatanmu yang baik itu. Itu yang paling penting, saudara. Sehingga dikatakan mereka dapat memuliakan Allah. Saudaraku yang terkasih, mengapa kita harus memiliki sikap tunduk, takluk, dan hormat seperti itu? Karena pemerintah adalah hamba dan utusan Allah. Sekali lagi saya katakan tadi bahwa pemerintah itu ada karena Tuhan mengutus mereka. Mereka adalah hamba Allah untuk mengatur kehidupan kita ini. Untuk mengatur kehidupan semua bangsa kepada hal yang baik. Makanya dikatakan di dalam Roma pasal 13 ayat 1 tadi, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah sendiri. Tujuannya apa, saudara? Tujuannya adalah sekali lagi untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat. Itu tadi kita sudah baca di dalam Roma. Di ayatnya yang keempat, ayatnya kelima. Terus yang kedua adalah kenapa kita harus tunduk. Karena itu adalah kehendak Allah dan karena Allah. Dalam Petrus tadi yang kita baca dikatakan tunduklah. Terus dikasih kalimat selanjutnya karena Allah. Jadi ternyata alasan kita tunduk kepada pemerintah itu adalah karena Allah sendiri. Karena Allah sendiri, saudara. Allah yang memerintahkan kita untuk tunduk kepada pemerintah yang ditetapkan oleh Allah. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak tunduk. Untuk melakukan apa yang menjadi aturan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah yang ada. Saudara yang terkasih, karena ketaatan kepada pemerintah itu harus dilakukan. Karena demi Allah, karena Allah, maka jelas bahwa kita tidak boleh mentaati pemerintah pada saat pemerintah itu menyuruh dan melarang kita untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam hal ini seperti ini kita harus lebih taat kepada Allah daripada manusia atau pemerintah. Jadi jelas ya di sini ya. Satu sisi kita tunduk kepada pemerintah betul karena Allah. Tetapi ada batasannya ketika pemerintah itu pemerintah itu menyuruh kita, memerintahkan kita melakukan apa yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita tidak tunduk. Kita tetap tunduk kepada Allah. Contohnya seperti apa? Contoh, kalau kita disuruh, contohnya di tengah-tengah kehidupan kita sebagai anak Tuhan, dilarang untuk beribadah.
Baik di gereja maupun di rumah, kita tidak boleh beribadah sama sekali. Ketahuan dikit, langsung ditembak contohnya. Saya mau tanya, kalau begitu apakah Bapak Ibu mau pindah agama tidak? Tidak kan? Nah, inilah yang saya maksud. Yang berhubungan dengan kebenaran yang membawa kita mungkin melanggar aturan hukum Allah. Itu adalah batasannya. Saudara yang terkasih, tujuannya apalagi kenapa kita harus tunduk kepada pemerintah? Dikatakan bahwa karena kita adalah orang-orang yang telah merdeka. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 16, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Saudara, ini yang saya maksud. Kita sebagai orang-orang percaya itu yang telah dimerdekakan oleh Tuhan. Yang telah diambil di dalam kekuasaan kegelapan itu. Kita dimerdekakan dari dosa. Kita diberikan kemenangan di dalam Kristus Yesus. Kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kita hidup di dalam kehidupan kita yang baru. Bukan lagi hidup di dalam kedagingan kita. Seharusnya kehidupan kita sungguh menjadi hamba Allah. Yang sungguh menaati apa yang menjadi hukum-hukum Tuhan. Dan pemerintah-pemerintah kebijakan-kebijakan yang ada yang sesuai dengan hukum-hukumannya Allah. Yang membawa kita untuk semakin lebih baik. Hidup dengan sesama kita di dalam kasih. Di dalam kepedulian satu dengan yang lain, di dalam berbangsa dan bernegara. Bagaimana kita mendukung pemerintah-pemerintah yang ada di dalam kebenaran. Saudara yang terkasih, pemerintah itu tidak sempurna. Tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita. Karena keinginan kita mungkin ada yang lain. Tetapi kita percaya bahwa pemerintah itu sekali lagi, itu adalah hambanya Allah untuk mengatur kehidupan bangsa untuk lebih baik. Di dalam moral, etika, perilaku, tanggung jawab dan kewajiban kita sebagai warga negara yang baik. Bagaimana kita memiliki sikap di dalamnya. Saudara yang terkasih, biarlah kita menjadi jemaat-jemaat Tuhan yang memiliki satu sikap yang baik. Yang pertama tadi apa? Kepada semua orang, sesama bangsa kita. Tidak peduli dia itu orang percaya atau tidak percaya. Dan yang kedua, kepada pemerintah kita. Lembaga-lembaga yang ada, yang tertinggi sampai yang terendah. Karena mereka juga merupakan utusan-utusan Allah, hamba-hamba Allah. Sekali lagi, bagaimana sikap kita terhadap mereka. Bagaimana sikap kita terhadap aturan-aturan yang ada. Apakah kita tunduk? Apakah kita takluk? Apakah kita hormat? Sekali lagi saudara, kita melakukan itu karena Allah. Karena Allah. Karena Allah sendiri yang memerintahkan setiap kita. Untuk apa? Untuk takluk, untuk hormat kepada mereka. Biarlah kita menjadi orang-orang yang sungguh melakukan aturan-aturan pemerintah dengan baik. Saat ini, di tengah-tengah COVID yang ada, marilah kita bersama-sama melakukan protokol kesehatan dengan baik. Kebijakan yang lain yang ada, mari kita bersama-sama melakukannya dengan segenap hati kita. Untuk membantu, untuk bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang ada. Sekali lagi, kita hidup di dalam cara hidup yang baik. Bukan di dalam hidup, di dalam kedagingan kita. Bukan kepentingan diri kita sendiri, tetapi kepentingan bersama terhadap bangsa dan bernegara. Biarlah melalui firman Tuhan ini meneguhkan setiap kita untuk menyadarkan kita semua bagaimana sikap kita terhadap pemerintah yang ada. Kita jangan menjadi orang-orang pemberontak, tetapi kita menjadi orang-orang yang mendukung di dalam kebijakan yang ada untuk mendatangkan hal yang baik kepada setiap kita, kepada semua orang. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan atas kebenaran firman-Mu ya Tuhan yang kami dengar. Firman Tuhan yang singkat ini dan terbatas ini ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang
sungguh meneguhkan di dalam hati kami, yang memberikan kami pengertian lebih dalam lagi. Bagaimana kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan, di tengah-tengah bangsa ini memiliki sikap hidup yang baik. Cara hidup yang baik sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan. Sebagai anak-anak Tuhan, hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Seharusnya kami memiliki satu identitas. Menunjukkan identitas kami dalam praktek hidup kami di tengah-tengah bangsa ini. Baik dalam pemerintahan yang ada ya Tuhan. Kami menjadi pelopor-pelopor yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kau pakai setiap kami sebagai alat-Mu di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini. Sehingga nama-Mu yang dipermuliakan. Inilah doa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.